Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidiarti dan dua teman saya Nur Fadilah dan Siska Septiani. Kami di sini ingin membawakan materi humanistik teoris dan kognitif teoris dengan tugas dari dosen pengampu Ibu Titi Rohaiti MPD. Teori yang pertama akan kami bawakan adalah teori humanistik. Apa sih teori humanistik itu? Teori humanistik merupakan suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri dan mengembangkan potensinya untuk diterapkan dalam lingkungan. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari potensi penuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Ada 3 tokoh utama yang terkemuka, yaitu Buhler, Abraham Maslow, dan Rogers. Siapa sih Buhler itu? Buhler adalah seorang psikologi Wina, adalah ketua pertama dari Asosiasi Psikologi Humanistik. Menurutnya, tujuan real atau nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan di dunia. Fase kehidupan dari Buhler. Yang pertama, fase 1, di mana usia 0 sampai 15 tahun itu fase perkembangannya adalah pertumbuhan biologis progresif. Anak di rumah, hidup berpusat pada kepentingan yang sempit, sekolah, dan keluarga. Fase 2, usia 16 sampai 27 tahun. Pertumbuhan biologis lanjut, kedewasaan seksual, perluasan aktivitas, penentuan diri, meninggalkan keluarga, memasuki kegiatan independen dan relasi personal. Fase 3, usia 28 sampai 47 tahun, di mana stabilitas biologis, periode puncak, periode yang lebih baik dari pekerjaan profesional dan kreatif, banyak hubungan personal dan sosial. Fase 4, di mana usia 48 sampai 62 tahun, kehilangan fungsi produktif, penurunan kemampuan, misalnya penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, keluarga, ekonomi. Fase 5, di mana usia 63 tahun dan 63 tahun ke atas, di mana penurunan biologis, meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi, tapi meningkat dalam hobi, pencari individu, periode retrospeksi, perasaan pemenuhan atau kegagalan. Yang kedua, teori Maslow, teori hierarki kebutuhan. Menurutnya, perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Maslow menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 kategori. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurutnya, pendapat Maslow, urusan pertama kita sebagai manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti makan, air, perlindungan dari bahaya. Hanya jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka kita mengarahkan energi kita pada kebutuhan manusia yang lebih eksklusif, seperti cinta dan dukungan. Pemuasan dari kebutuhan tersebut memungkinkan kita menaruh minat pada penghargaan diri. Kita memerlukan pengakuan, persetujuan, dan kompetensi. Yang ketiga, Rogers, teori pertumbuhan personal. Teorinya didasarkan pada prinsip humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Rogers mengatakan bahwa jika kita memiliki citra diri yang sangat buruk atau berperilaku buruk, kita memerlukan cinta, persetujuan, persahabatan, dan dukungan orang lain. Rogers mengajarkan bahwa individu yang sehat, orang yang berfungsi sepenuhnya, adalah orang yang telah mencapai keselarasan antara diri yang real dan diri yang diciptakan atau diidamkan. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Teori ini ada 2 pendapat, yaitu menurut Piaget dan Vygotsky. Teori Piaget mengemukakan bahwa seseorang dapat belajar secara mandiri dengan melihat orang-orang di sekelilingnya, sedangkan Vygotsky berpendapat bahwa seseorang harus ditunjang dengan interaksi sosial agar dapat berkembang. Berikut adalah penjelasan menurut Piaget. Perkembangan kognitif menurut Piaget. Istilah-istilah yang digunakan Piaget yang pertama adalah adaptasi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan. Di dalam adaptasi,
ada 2 poin. Yang pertama ada asimilasi. Apa sih asimilasi itu? Asimilasi adalah proses masuknya hal-hal baru yang dijumpai ke dalam ranah kognitif dan dicerna berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, ada akomodasi, yaitu proses perubahan struktur kognitif karena adanya hal-hal baru yang muncul dalam kehidupan, sehingga hal-hal tersebut bisa dianggap masuk akal. Setelah adaptasi, yaitu operasi, yaitu berpikir. Yang ketiga, ada ekuilibrasi, yaitu kecenderungan organisme untuk mencapai keseimbangan melalui operasional. Tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama adalah sensor motorik, terjadi pada usia 0-2 tahun, di mana anak berkembang melalui indera dan motoriknya. Yang kedua ada praoperasional, di mana usia 2-7 tahun, anak berpikir sangat egosentrik atau sudut pandang diri sendiri. Yang ketiga ada operasional konkret, di mana usia 7-11 tahun, berpikir anak masih terikat pada hal yang konkret. Yang keempat ada operasional formal, terjadi di atas usia 11 tahun, di mana anak mampu berpikir secara abstrak. Selanjutnya, menurut Vygotsky, tataran perkembangan kognitif. Yang pertama ada tataran sosial, di mana tempat orang-orang membentuk lingkungan sosial. Yang kedua, tataran psikologis, yaitu ada di dalam orang-orang yang bersangkutan. Proses mental. A. Elementary, masa praverbal. B. Higher, masa setelah anak dapat berbicara. Perkembangan kognitif melalui proses internalisasi yang bersifat transformatif, interaksi dengan orang dewasa atau kolaborasi dengan anak yang lebih besar usianya lebih bermanfaat dibanding dengan anak yang sebaya. Anak kognitifnya berkembang apabila dibimbing oleh orang yang lebih dewasa. Peran terhadap perkembangan. Vygotsky memberikan penekanan pada peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Jadi, dalam teori Vygotsky menekankan peran kebudayaan dan masyarakat dalam perkembangan kognitif anak. Dalam teori Vygotsky mengandung banyak unsur psikologi pendidikan, khususnya pokok bahasan pendidikan dan budaya. PowerPoint ini dibuat oleh Nur Fadilah, voice dengan saya sendiri Triwidiarti, dan editor Siska Septiani. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.